نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وإياك والقسوة وهي غلظ القلب وجموده حتى لا يتأثر بالموعظة ولا يرق ولا يلين عند ذكر الموت والوعد الوعيد وأحوال الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم أبعد الأشياء من الله تعالى القلب القاسي. قال المؤلف rahimahullah ta'ala wa iyyaka wal qaswah, hendaklah kamu menghindari, menjauhi wal qaswata, yaitu kerasnya hati. Jadi masih kita membicarakan tentang masalah hati, karena hati sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu adalah aslu alaihil madar. Hati ini adalah pusat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlulah kita memperbaiki hati, karena yang Allah pandang pada tubuh kita adalah hati kita. Dan juga ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ketahuilah bahwasanya pada jasad itu ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika hati itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Dan ketahuilah segumpal daging itu namanya hati. Jadi hati ini sangat menentukan sekali baik dan tidaknya anggota tubuh kita, baik dan tidaknya kelakuan kita, baik dan tidaknya akhlak kita. Jadi hatilah yang menjadi pusat ataupun pusat kendalinya ya ada di hati kita. Yang tukang setirnya hati kita. Kalau tukang setirnya bagus, maka anggota tubuh pun akan bagus jalannya. Tapi kalau sudah tukang setirnya rusak, tukang setirnya mabuk, maka jalannya pun kada karuan. Nah, jadi yang tukang setir di dalam tubuh kita adalah hati. Maka yang paling utama sekali perhatian kita adalah hati. Maka perlu kita untuk memperbaiki hati kita. Kemudian kata mu'alif, berhati-hatilah terhadap hati yang keras. Wahia ghalzul qalbi wa jumuduhu, yaitu beratnya hati dan kerasnya. Maksudnya hatta la yata'athar bil mau'izah. Hati yang keras itu tidak bermanfaat lagi nasihat. Hati yang keras adalah hati yang tidak menerima nasihat, tidak berpengaruh lagi nasihat. Jadi kalau dinasihati kada mampan, dinasihati itu kada ada asarnya, kada ada perubahannya, itu sudah menunjukkan hati kita sudah mulai keras. Kita nih misalnya mendapatkan nasihat, hati kita kada tersentuh. Kita mendapat nasihat, hati kada tersentuh, hati kada merasa. Ini menunjukkan kerasnya hati. Berarti kalau hati sudah keras, berbahaya. Kalau kita teruskan, kalau kada kita obati, kalau kada kita jaga, maka ini adalah mengakibatkan nanti arah ujungnya, kalau sudah keras, hati itu akan mati. Jadi kalau hati yang keras itu lihat asar bil mau'izah wa la yariq wa la yalu 'inda zikril mauti. Dan hati kita itu tidak tersentuh ketika diingatkan tentang kematian. 'Inda zikril mauti.
Orang yang hatinya masih bagus, kalau diingatkan kematian, inya takutan, inya sedih, inya khawatir, itu menunjukkan hatinya masih bagus. Tapi kalau sudah diingatkan tentang kematian, kada ada sama sekali pengaruhnya terhadap hatinya, kayak biasa-biasa aja. Nah, ini ada satu hal kejanggalan pada hati kita. Berarti hati kita sudah keras. Makanya kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk bertakziah, dianjurkan untuk mengantar jenazah ke liang kuburnya, dianjurkan untuk mensolatkan mayit, dianjurkan untuk membacakan talqin. Ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengingatkan kepada kita yang hidup bahwasanya kita akan menyusul seperti orang yang kita solatkan ini. Suatu saat kita akan menjadi orang yang dikubur. Suatu saat nanti kita akan menjadi orang yang ditakziahi orang. Suatu saat nanti kita yang akan digotong oleh orang-orang. Nah, tujuannya untuk mengingatkan itu. Ya. Kalau kita teringat dan menghayati kayak apa tentang masalah kematian, gimana tentang fitnah kubur, maka hati kita tuh merasa takut, merasa khawatir terhadap kematian. Kalau kita sudah takut terhadap kematian, khawatir terhadap siksanya, takut dengan fitnah kubur yang begitu dahsyat, maka efeknya adalah pengaruh kepada diri kita akan takut berbuat maksiat. Takut berbuat maksiat dan juga akan membuat diri kita rajin untuk ibadah. Nah, ini efek bagi orang yang selalu mengingat tentang kematian. Jadi rajin ibadah. Kenapa jadi rajin? Karena supaya di alam kubur dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia takut maksiat? Karena dia khawatir tentang fitnah kubur, tentang siksa kubur. Jadi kehidupan di alam kubur itu kada seperti kehidupan dunia. Kita hidup dunia ini 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit yang umurnya sampai 70 tahun. Apalagi yang sampai umurnya 100 tahun tuh kada banyak. Jadi rata-rata kita umur kita ini 60, 70, kadang 50 ke atas sudah masuk kubur kebanyakan. Apalagi di akhir zaman, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kasratu mautil fujah, banyak orang meninggal mendadak. Kada ada sakit apa-apa meninggal, kada ada sebab apa-apa meninggal. Malam tadi ketawaan, berkumpulan, paginya sudah innalillah wa inna ilaihi rajiun. Maka yang meninggal yang seperti ini ngalih. Bukan ngalih bagi orang, ngalih untuk yang meninggalnya. Ya, maka kita berdoa mudah-mudahan jangan sampai karena meninggal dalam keadaan fujah, meninggal mendadak. Mudahan dihindar. Kenapa? Yang pertama, kita kada sempat berwasiat. Kalau kita punya hutang kada sempat berpadah, minta bayarkan. Karena kita kira masih sehat. Kita kira besok masih hidup. Kita kira seminggu lagi masih hidup. Kita kira sebulan akan datang masih hidup. Jadi kada ada hendak berwasiat, kada ada minta berpada hutang kita seini minta bayarkan. Nah, pas dikala kita punya hutang, dikala kita masih punya salah kepada orang, Allah ambil ajal kita, orang kada tahu jumlah hutang kita berapa. Ya, nah ini adalah suatu muskilah. Maka berdoalah kita kepada Allah, semoga jangan sampai kita diambil
ajalnya dalam keadaan fujah, yaitu mendadak. Supaya apa? Supaya sempat kita mengingatkan keluarga kita bahwa kita misalnya kalau ada hak kepada orang lain, tolong dilunaskan. Kalau kita punya hutang, tolong dicatat, dibayarkan. Kalau kita punya peninggalan, tolong dibagi dengan warasah, dengan syariat, dengan sesuai aturan agama. Nah, kalau orang mati dalam keadaan seperti bagus, ya, meninggal dalam keadaan inya sempat berwasiat, apalagi wasiatnya bagus, wasiat takwa, wasiat supaya anak-anaknya jangan sampai meninggalkan sholat, wasiat supaya keluarganya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwa si mayit meninggal dalam keadaan baik. Jadi semua orang yang meninggal itu inya kada menyangka inya tuh bakal meninggal tuh kada menyangka. Kayak apa? Perasaan mereka yang meninggal sebagaimana perasaan kita sekarang yang lagi duduk di sini. Kita yang lagi duduk di sini adalah merasa esok meninggal dunia, kan ada. Kita besok masih punya angan-angan, besok masih kita punya rencana, masih rencana buka toko, masih rencana berjualan, masih rencana begawi, masih rencana hendak itu, hendak ini, hendak ke amuntai, hendak ke pelangka. Si mayit, mereka kayak itu juga, inya kada menyangka besok tuh meninggal, kada nyangka. Dan pada saat itulah Allah mencabut nyawanya. Dan kita pun akan mengalami nanti seperti itu. Ya, kita masih punya rencana seminggu ke depan, hendak ke sana, hendak acara, hendak hadir pengantinan. Ya, seakan-akan kita lawas lagi hidup. Ya, tapi ajal itu kada ada baunya. Ya. Allah menghendaki seseorang itu ajalnya dijemput oleh Allah kapanpun Allah kehendaki, dan tidak bisa dimajukan sedetik pun dan tidak bisa diundur walaupun satu detik. Inilah yang disebut dengan kematian. Dan di alam kubur itu lebih lama daripada kehidupan kita di dunia. Kalau kehidupan kita di dunia 60 sampai 70 tahun, kehidupan kita di alam kubur sampai kapan? Sampai malaikat Israfil meniup trompet sangkakala. Sampai itu waktunya kita berada dalam kubur. Begitu juga kata ulama, siksa. Kalau si mayit ditakdirkan Allah mendapatkan siksa di dalam kubur, sampai kapan dia disiksa? Sampai ditiupnya trompet sangkakala itu, kada ada istirahatnya. Disiksa terus, kecuali nanti ada rukhsah, ada keringanan di bulan Ramadan. Setelah itu basah pulang sampai ditiupnya trompet sangkakala. Dan kita kada tahu kabila kiamat tuh, kabila kada tahu. Bayangkan kalau umat yang sudah meninggal pada zaman Nabi Adam sampai sekarang berapa ribu tahun mereka di alam kubur, berapa ribu tahun. Seandainya mereka pada waktu disiksa sampai sekarang masih disiksa, berapa lama sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini belum kiamat lagi, baru sampai sekarang sudah lawas benar dari zaman Nabi Adam dulu. Dan orang yang hidup zaman sekarang ini pun kalau meninggal dunia di alam kubur, ya, sampai ke hari kiamat. Kalau ditakdirkan ingin dapat nikmat di dalam kuburnya, maka nikmat itu dia rasakan nanti sampai hari kiamat. Dan kalau seandainya takdirnya mendapatkan azab dari Allah, maka azab itu akan dia rasakan nanti sampai hari kiamat. Sesudah hari kiamat bahasa pulang. Di padang mahsyar bahasa pulang. Karena kuburan ini adalah awwalu manzilin min manazilil akhirah. Rumah pertama, tempat pertama daripada tempat-tempat akhirat. Tempatnya adalah kuburan, rumah pertama kita. Dan kuburan adalah penentu. Kita hidup dalam barzakh adalah penentu bahagia
atau susahnya nanti kehidupan sesudahnya. Jadi penentu, walaupun hidupnya satu mat bandar kita nih, 60, 70 tahun, 50, 40, sudah ada yang dicabut nyawanya, tapi itu penentu. Apakah di alam kubur kita selamat, ataupun di alam kubur kita mendapatkan azab. Kalau seandainya di alam kubur mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kehidupan sesudahnya, apa sesudah alam kubur? Padang mahsyar, ya, yaumil hisab, siratul mustaqim, ya, mizan, itu akan mudah semuanya. Jadi penentunya di alam kubur ini. Dan kalau di alam kubur sudah banyak siksanya, sudah berat kita hadapi, begitu banyak azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata ulama, kehidupan sesudahnya akan lebih berat lagi. Di padang mahsyar lebih berat lagi. Di alam kubur sudah ribuan tahun mendapatkan siksa dari Allah, nanti di padang mahsyar ribuan tahun lagi di sana, siksa lagi yang dia dapatkan. Jadi semakin mengarah kepada tempat penentu, yaitu surga atau neraka, itu semakin susah hidupnya, semakin berat siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada mahsyar itu saking beratnya azab yang diterima oleh orang-orang yang fasik, oleh orang-orang yang kafir, oleh orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking beratnya azab di sana, mereka mengatakan, ya Allah, hentikanlah siksaanmu ya Allah di padang mahsyar ini, dan masukkanlah kami ke dalam nerakamu ya Allah, karena kami tidak tahan lagi mendapatkan azab siksamu di padang mahsyar ini. Mereka mengira di neraka itu lebih ringan siksanya daripada padang mahsyar. Dan pastinya bahwa di dalam neraka itu azabnya lebih dahsyat dibandingkan di padang mahsyar. Nah, jadi kada tahan menghadapi kehidupan di padang mahsyar itu luar biasa. Bayangkan di situ kita kada kawa minum, kada kawa makan, salawasan, berdiri, berduduk kada kawa. Karena saking padatnya orang, berduduk tuh kada kawa lagi. Makan kada, minum kada, dan matahari pun sangat dekat jaraknya dengan kita, sehingga orang pada saat itu, orang-orang yang banyak dosanya itu pada bepaluhan, berkeringatan, ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai bahunya, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Bayangkan kayak apa rasanya tenggelam dengan keringat. Kita tenggelam di air aja kayak apa rasanya, lemas di air. Kalau kita lemas di air bisa pingsan. Kalau sudah pingsan, ya itu kada merasa lagi kita dalam air itu. Ataupun meninggal dunia dalam air, sudah habis berarti rasa sakit kita. Tapi kalau di padang mahsyar tenggelam dia dengan keringatnya, ini tetap merasakan kayak apa rasanya mahyut banyu itu nah. Mahyut keringat itu terasa, kada ada kematian di situ, dan kada mau pingsan pulang. Kayak apa sakitnya kita. Nah, kalau hendak mencobai kayak apa, coba aja banyalam dalam banyu, hiut banyu udah lewat hidung. Kada usah lawas-lawas, semenit aja mahyut banyu di dalam hidung. Ya, semenit aja rasakan kayak apa sakitnya. Ini pada mahsyar kada satu mat, ya, ratusan tahun, ribuan tahun menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada saat itu orang-orang yang banyak dosanya, mereka berharap, ya Allah, segerakanlah akhiri azabmu di padang mahsyar ini. Kalau boleh ya Allah, masukkan aja kami langsung ke dalam neraka, ya, kami kada tahan lagi di padang mahsyar ini. Nah, inilah para hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu kenapa kita disuruh untuk mengingat kematian, supaya mengingat kepada siksa azab kubur, ya, supaya kita ini takut terhadap perbuatan maksiat. Kadang menggawi, kalau ulun gawi ini perbuatan maksiat ini, nantinya Allah murka kepadaku dan Allah siksa aku di dalam kubur. Nah, dan juga mengingat kematian akan menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika melihat orang meninggal dunia, apalagi yang meninggal itu adalah orang yang soleh, yang ketika meninggalnya sudah kelihatan tanda-tanda husnul khatimah, meninggal dalam keadaan tersenyum, meninggal dalam keadaan baca Al-Quran, meninggal dalam keadaan salat, meninggal dalam keadaan zikir, meninggal dalam keadaan bersolawat, maka tergugahlah hati kita untuk ingin seperti si mayit tersebut, meninggal dalam keadaan baik, husnul khatimah. Maka apa usaha kita? Berusaha dengan semaksimal mungkin memperbanyak pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memaksimalkan waktu umur kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi orang kalau masih terenyuh hatinya, tersentuh hatinya kalau diingatkan dengan kematian, menyaksikan kematian, hatinya masih tersentuh, berarti hatinya masih bagus, hatinya masih hidup. Tapi kalau melihat orang meninggal biasa-biasa saja, kada ada tersentuh dan terenyuh hatinya, inilah kata Imam Abdul Haddad bahwa orang itu sudah keras hatinya. Kalau hati sudah keras, dikasih nasihat pun kada bakal tersentuh hatinya, ya. Dikasih janji-janji Allah pun, baik janji Allah yang baik ataupun ancaman Allah, hatinya kada tergugah. Ini tanda hati yang sudah keras. Nah, ini yang perlu kita evaluasi dan introspeksi kepada diri kita masing-masing. Kita kada usah menilai orang, diri kita yang kita nilai. Kita ini kalau ada orang meninggal dunia adalah terasa sedih, adalah terasa tersentuh, adalah terasa membayangkan kalau kita yang meninggal. Nah, kalau ada terbayangkan itu, berarti masih bagus nih hati kita, ya. Ibarat orang yang kena stroke itu, kalau dipicik uratnya masih kena setrum lah perasaannya itu di tangannya itu misalnya, berarti ada fungsi masih di uratnya itu. Hati kita kayak itu juga, kalau diingatkan kematian, menyaksikan kematian, masih tersentuh hati, berarti masih bagus, berfungsi, artinya masih kawa baik hati kita. Bagi tiga, diingatkan tentang ahwalul akhirah. Ab'adul qala sallallahu alaihi wasallam, ab'adul asya'i min Allah ta'ala al-qalbul qasi. Paling jauhnya sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hati yang keras. Hati yang keras adalah di antaranya hati yang tidak bisa merasakan nikmat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar ceramah, mendengar nasihat, ya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kada ada faedah yang bisa dia ambil, kada ada amaliyah yang bisa dia amalkan dari nasihat-nasihat orang. Jadi orang menasihat itu kada diterimanya, lalu kayak itu aja. Waqala alaihi salatu wassalam, minasyaqai arba', dan termasuk kata Nabi SAW, termasuk orang celaka itu ada 4. Tanda-tanda orang celaka itu 4. Yang pertama, qaswatul qalbi, kerasnya hati, ya, kerasnya hati. Berusaha jangan sampai hati kita keras. Kalau sudah ada tanda-tanda hati kita ini mulai keras, tanda-tandanya apa?
kita ibadah itu kada merasakan nikmatnya, ataupun hendak ibadah kulir, hendak sembahyang malas, baca Quran malas, maka usaha yang kita lakukan adalah banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati yang keras salah satu penyebabnya adalah perbuatan maksiat yang kita gawi dan kita kada taubat lawan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, hati keras itu diantara penyebabnya adalah gara-gara makanan kita yang kada halal. Kita makan yang syubhat atau kita makan yang haram. Bendanya kada haram tapi caranya yang haram. Kita dapat duitnya tuh yang kada halal. Nah, ini juga akan menyebabkan kerasnya hati. Karena kata Nabi SAW, man akalal halala ata'at jawarihu sya'adan abad, wa man akalal harama asad jawarihu sya'adan abad. Barang siapa yang makan makanan halal, maka tubuhnya akan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dia inginkan atau dia tidak menginginkan, maka makanan halal ini akan menarik tubuhnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, barang siapa yang memakan makanan haram, maka tubuhnya secara tidak langsung akan bermaksiat kepada Allah, baik dia suka ataupun tidak, baik dia ingin ataupun tidak, maka makanan haram ini akan menarik tubuhnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam perkataan Nabi SAW di hadis yang lain adalah man akalal harama azlama qalbuhu, maka hitamlah hatinya. Kalau hati sudah hitam berarti itu sudah mengarah hati yang keras. Jauhi makanan-makanan yang haram, baik itu zatnya ataupun caranya. Ini untuk melembutkan hati, untuk membersihkan hati. Utamakan makanan yang halal. Sebagaimana Al-Imam An-Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, umur beliau itu kalau kada salah 40-an aja. Selama beliau belajar ilmu, ya, menimba ilmu, dan bisa dipastikan makanan yang masuk ke dalam perut beliau itu sumbernya hanya satu, yaitu dari orang tuanya. Artinya selama beliau menuntut ilmu puluhan tahun, orang tuanya melarang yang pertama meminta makanan dari orang lain dan menerima pemberian makanan dari orang lain. Ini yang dilarang oleh orang tuanya. Dan ini dipegang teguh oleh Imam Nawawi sampai selesai pendidikan beliau. Dan Imam Nawawi pun makan satu hari hanya satu kali, yaitu pada malam hari sesudah sholat isya. Minum satu kali, yaitu ketika terbit fajar. Minum sekali, makan sekali. Ini yang digawi oleh Imam Nawawi puluhan tahun. Sisanya beliau gunakan untuk ibadah dan mengarang kitab. Maka wajarlah Imam Nawawi itu karangan beliau sangat-sangat banyak sekali. Bahkan dikatakan antara umur dengan karangan kitab, Imam Nawawi itu lebih banyak karangan kitab daripada jumlah umurnya. Saking berkahnya nih ilmunya Imam Nawawi, saking berkahnya umurnya, saking berkahnya waktunya. Karena di antara salah satu penunjangnya tadi adalah makanan yang halal. Dengan sebab makanan yang halal, apa yang dia baca, apa yang dia hafal diberikan keberkahan Allah. Ya, ingat semua yang dia hafal itu ingat dan mudah untuk diamalkan. Dan di antara salah satu karamah Imam Nawawi ini, kalau pada malam hari beliau lagi nulis kitab, lampu padam, maka telunjuk beliau itu jadi lampu. Telunjuknya jadi lampu. Jadi terang. Jadi walaupun lampu mati tetap aja tuh nulis kitabnya. Makanya karangan beliau sangat banyak. Makan sekali sehari aja, minum sekali sehari, sisanya ibadah lawan Allah dan mengarang kitab. Sehingga karang-karangan beliau sampai saat ini pun
masih dimanfaatkan oleh mayoritas umat Islam. Maka begitu berkahnya Imam Nawawi itu. Ya. Sumbernya apa tadi? Salah satunya adalah makanan yang halal. Dengan makanan halal beliau ibadah nyaman, belajar ilmu nyaman, ya. Dan ilmu yang dipelajari pun mudah masuknya, mudah hafalnya, dan mudah untuk diamalkan. Maka sebagaimana juga yang dikatakan oleh guru sekumpul, kada jauh-jauh Imam Nawawi, guru sekumpul aja beliau mengatakan 100 rupiah aja kalau kita makan, khususnya bagi penuntut ilmu agama, 100 rupiah kita makan yang kada halal, 100 rupiah duit haram, kata beliau, maka tidak akan berkah dan tidak akan manfaat ilmunya. Hanya 100 rupiah. Kayak apa kalau dimakan itu jutaan rupiah, ya, ratusan juta dari duit haram. Bagaimana kita hendak mendapatkan ilmu yang manfaat? Maka kalau kita punya anak yang belajar menimba ilmu agama, usahakan orang tua berikanlah harta, ya, mengirimi, mengongkosi anak itu benar-benar daripada harta yang halal. Supaya apa? Supaya ilmunya berkah, ya, supaya ilmunya berkah, keluar dari pondok, ya, ilmunya mudah untuk diamalkan dan bermanfaat kepada orang banyak. Jadi makanan yang halal ini sangat ditekankan oleh para ulama dan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang termasuk orang yang celaka adalah qaswatul qalbi, hati yang keras, wa jumudul aini, dan mata yang tidak mau menangis, mata yang kadang mau menangis, keras matanya. Artinya kalau bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, kadang suah nangis, itu namanya jumudul ain. Ini termasuk celaka juga. Wal hiris, orang yang tamak terhadap dunia, watulul amal, dan orang yang panjang angan-angannya di dunia. Angan-angannya terlalu panjang hidupnya sampai lupa mati. Nah, ini termasuk orang celaka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada termasuk tanda-tanda yang sudah kita sebutkan tadi, orang-orang yang celaka. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang baik, orang-orang yang meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Allah lembutkan hati kita, Allah mudahkan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mudahkan kepada kita untuk mendapatkan harta yang halal. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi wa lakunnya salihah wa ala man wa salafun salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir